Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi untuk kali ini saya bersama dengan Bro Dani. Mungkin teman-teman juga sudah itu ya sering dengar dan dari kemarin tuh udah banyak banget ya permintaan ngundang Bro Dani lagi untuk bisa memberikan kepada kita kira-kira view untuk bulan depan, untuk tahun depan itu kurang lebih seperti apa. Ini berarti udah benar-benar 1 tahun yang lalu ya, Bro. Mm-mm. Ya, di 2000. Oktober kita terakhir itu. Iya makanya, Mbak. Oktober tahun lalu. Makanya mungkin udah pada kangen ya. Jadi kali ini untuk market update kita nanti sekalian ya dari view-nya Bro Dani ini kurang lebih akan seperti apa di Desember, apakah akan ada window dressing, terus kira-kira stock pick-nya akan seperti apa. Kemudian kita juga akan bahas tahu sendiri ya mengenai money flow-nya kira-kira cukup kuat nggak ya pertahanan dari indeks harga saham gabungan ya melihat pergerakan saat ini. Oke? Okay? Baik, begitu Bro. Apa kabar Ya, Bro? baik, sehat, Sehat ya, tetap semangat ya. semangat. Oke, oke Bro. Ini sesuai dengan tema kita hari ini. Kita mulai dari mana ya? Kita mungkin mulai dari ini dulu ya. Bagaimana melihat money flow atau mungkin ketahanan dari indeks harga saham gabungan untuk menghadapi kurang lebih window dressing di bulan Desember maupun di 2022. Ini kira-kira akan seperti apa, Bro? Oke, gini kita bicara aliran duit besar, ya. Ya, ya. Aliran duit besar, Ya, money itu penting flow, itu, Bu. ya, yang asing tadi. Ya, Ya, kita flashback sekilas saja, inti-intinya oke. saja. Ya. Jadi Januari, ya, Januari kemarin itu asing net buy 8,3 triliun Mhm. total total gelondongan. Ya, Oke. yang dibeli saham apa? BRI, Mandiri, Astra, BCA, Telkom. Mhm. Itu Januari. Ya, kita ada peak di Januari ya. Oke. Nah, terus kena yang perombakan sektoral di BEI itu, yang Oke. minggu ketiga, minggu keempat banyak yang sama ARB. Mhm. Ya, terus Februarinya ada gerakan sell ikutan. Mhm. Astra asing net sell 2,3 triliun, Oke. Mandiri 1,4 triliun. Ya, Januari itu kan udah mulai turun. Apa Mhm. Februari? Ya, Februari mulai turun. Ya, saham besar yang dijual itu tadi. Kalau secara gelondongan, Februari itu asingnya net sell 0,6 triliun. Belum besar ya, belum besar. Lalu Maret, ya, Maret itu asingnya net sell 2,6 triliun. Oke. Itu Maret Ya. berarti yang udah mulai ada Maret, penurunan di situ ya. Maret udah mulai turun. Ya. Yang dijual gede itu BCA, Mhm. total 2 triliun. Mhm. Pakai DX tapi asing. Oke, Ya. oke. Nah, terus Sekuritas lokal tapi kedoknya asing ya. bajunya asing. Ya. Ya. Lalu Astranya dijual 971 miliar. Mhm. Itu sepanjang Maret. Ya. Nah, karena melihat ada duit gede net sale di BCA, ya, waktu itu pasar galau. Hmm. Lalu terus agak sepi, terus banyak yang lari ke kripto ya kan waktu Ya, itu, ya, ya, betul, ya, betul. itu ya yang Maret April itu. Nah, lalu April ya, April itu asing masih net sale lagi Oke. 4,4 triliun. Berarti udah mulai Yang mengecil ya. dibanding Maret net sale-nya membesar. Oh, oke. Oke. Maret tadi asing net sale 2,6 T, Mhm. Aprilnya 4,4 T. Oh, oke. April. Nah, saham besar apa yang dilepas asing di bulan April kemarin? BRI 1,6 triliun, Hmm. BCA 700-an, ya, Telkom 300-an. Yang memberi efek psikologis itu BRI-nya, Bro. Hmm. Ya. Maret BCA net sale 2 T, April BRI net sale 1,6 T. Mhm. Ya, untuk ukuran lebih dari 1 triliun dalam sebulan itu termasuk besar. Ya. Itu trader-trader besar pasti psikologinya kena, mikir mereka pasti. Mhm. Mhm. Ya, makanya waktu itu galau juga loh, ini Ya. gimana ini? Ya. Ya, BCA net sale, BRI net sale, ya kan? Mhm. Yang jualan kaset waktu itu. Ya, Oke. lalu ditunggu banyak teman-teman lari ke kripto juga. Ya sudah nggak apa-apa, kita tetap di saham pokoknya hidup Oke. mati di sini. Tempur pokoknya.
Terus Mei apa yang terjadi? Ya. Ya, asing mulai masuk. Ya, Itu di akhir Mei Mei. udah mulai bottom ya. Sudah, waktu itu Ya. mulai bottom. Akhir Mei itu asing nampak masuk. Oke. Yang dibeli paling banyak BCA, Bu. Oke. Dia berarti Ya, dia buyback Mei. nih. Ya, ada gerakan duit gede masuk ke BCA 954 miliar, Oke. hampir 1 T. Ya. Nah, lalu sejak Mei itu muncullah harapan, ya. Iya. Muncul harapan baru, Ya. ya. Kemudian Juni, ya. Juni asingnya net sell-nya tidak besar, net buy-nya tidak besar, cuma 0,9, ya 1 T pun tidak ada. Oke. Tapi yang bagus waktu itu asing nggak net sell lagi. Iya. Iya. Ya, yang penting asing nggak net sell lagi. Lalu kita lihat datanya asing itu masuk kemana? Mereka balik ke saham bank, Bu. Ya, Mandirinya masuk 900-an, BCA 800-an, Telkom 700-an juga ada yang masuk, Astra 400-an. Hmm. Loh, ini kok balik lagi, ya kan? Iya. Itu Juni, ya. Lalu geser ke Juli. Ya. Juli itu asing net buy total 1,7 triliun. Duit gedenya masuk ke mana? Masuk ke Inco malah. Ya, Inco, Astra, Mandiri, Telkom, BRI. Ya, itu Juli stabil. Ya, Yeah. Oke, Juli stabil. Lalu Agustus. Nah, Agustus itu waktu itu juga was-was. Secara statistik kan Agustus jelek. Betul. Bulan paling jelek. Nah, tapi faktanya tahun ini Yeah. ya, asingnya malah beli 4,9 triliun. Yeah. Hampir 5 T. Masuknya kemana? Ke BCA lagi, Bu. 3,2 triliun. Telkom 1 triliun. Astra 530, setengah triliun. Yeah. Oh, Agustus kok membesar. Yeah. Yeah. Nah, dari situ aku mantap. Ini kita baik-baik saja, asing balik lagi masuk, nanti akan membesar. Ya, waktu itu kita di grup, aku jelaskan ke teman-teman, ya, ini nanti kuartal 4 kita akan bullish lagi. Yeah. Tenang saja, asingnya masuk kok. Ya. Terus September, ya. September makin yakin lagi. Yeah. Yeah. Karena full September itu asing beli 8,8 triliun. Yeah. Ya, yang dibeli apa? BRI 2,5 triliun. BCA 2,3 triliun. Telkom 1,4. Ya. UNTR 500-an, Astra 400-an. Bahkan PTBA Adaro ada duit masuk. Nah, itu mulai September. Ya, mulai September duit gede mulai masuk ke batubara. PTBA Adaro. Ya. Dan itu berlanjut di bulan Oktober. Yang PTBA Adaro tadi. Nah, sampai sekarang ini baguslah Adaro, nanti kita bahas. Ya. Ini yang total gelondongan tadi. September asing net buy 8,8 triliun. Itu udah mantap. Udah, pokoknya sekarang gaspol. Yang masih bisa beli, yang bisa full margin. Ya, jelas, alirannya jelas. Ini aman kita. Nah, terus Oktober. Oktober itu rekor. Ya, dalam sebulan asing total net buy 20,9. Hampir 21 triliun. Nah, ini gede nih, Bro. Mantap ini. BRI asing beli 7 triliun. Ya, selama Oktober doang loh. Ya, Mandiri 3 triliun. BCA 2,5. Telkom 1,0. Pegas 893. Ya, Pegas dari 1.000 naik ke 1.500. Ya, Pegas itu yang whole bulanan kemarin tebal sekali. Ya. Yang lot nyangkut di Everydown pulih untung. Ya, yang masuk kemarin ZP 600-an. Kelihatan asing masuk ke Pegas sekarang dan mereka masih di dalam. Terus UNTR 800-an masuk. BNI hampir 700. Adaro 600-an. Adaro tambah lagi kan. September tadi udah ada duit masuk. Oktober masuk lagi Adaro. Ya. Lalu Kalbe, PTBA. Nah, itu Oktober itu pulih. Jadi itu memang secara paling gede. Nah, secara psikologi pasar,
ya secara apa ya, kalau orang sakit itu Oktober sembuh bro, Iya, betul. ya kan, Euforia mulai soalnya bangkit ya. nah Januari akhir dihajar, Mm-mm. ya Februari Maret sepi, ya kan, Mm-mm. pokoknya sampai Mei lah itu. Ya, berarti kalau kalau ngelihat karena Oktober cukup kenceng itu dana yang masuk, November ini kalau koreksi-koreksi itu harusnya cukup wajar lah ya. Wajar, naiknya Kayak kayak banyak kok. kita istirahat dulu gitu ya. Mungkin ada yang profit taking Nah, sebentar, ngumpulin lagi dana ya buat masuk ke Desember. Kurang lebih begitu nggak? November ini sampai Hmm. hari Jumat kemarin tanggal 26 Heeh, itu asingnya tetap net buy 1,6 triliun. oke. Ya. Asing itu nggak ada yang keluar gede bro. Hmm. November itu masih di dalam mereka. Ya, ya, Dan grafiknya chart harian secara tren itu ya. bagus-bagus. Betul. Ya, kita proyeksinya Desember bullish, ya, Januari pun bagus. Mm-mm. Ya, secara tren, secara timing, Ya, 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 secara power mendukung. Power itu apa yang duit gede tadi, dia ya, udah masuk. Tapi secara psikologi, hari Jumat kemarin kan banyak yang bingung. ya, Mas ya, Dani ini gimana ini? IHSG minus 2%. Itu duit gede yang keluar nggak ada, bro. ya, 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 Jumat kemarin, asingnya itu malah borong Telkom 400-an miliar sehari. ya, ya. Memang Ya. Telkom Telkom di Jumat kemarin itu cukup utuh sih trade-nya itu. Nah, iya. Nggak ikut keseret sama sekali. Jadi secara duit, ya, Mm-mm. secara duit, Jumat kemarin tuh duit gede nggak keluar. Hmm. Itu masih wajar segitu. Ya, Ya. Tapi ya itu tadi, efeknya jadi ya, bingung. betul. Tapi yang Psikologinya orang jadi terjadi, fear banget ya. nah, apalagi serempak ya, serempak Amerika juga merah, Ya, Eropa juga merah, mm-mm, ya kan. Tapi kalau bicara fakta di pasar, mm-mm. ini masih di dalam. Iya, iya. Kemarin tuh Ya, mungkin mungkin karena kalau lihat dari katalisnya sih ya memang karena efek dari not to lend the Fed itu dia dia akan mempercepat taperingnya. Nah, kalau mempercepat tapering berarti akan mempercepat juga suku bunga naik. iya, itu yang di Amerika, Mm-mm. yang di Indonesia ini malah asingnya net buy. Hmm, ya. Ini catatan datanya ini total 42 triliun. Hmm. 42,25 triliun. Itu selama Itu November sampai kemarin ya. itu dari Januari sampai kemarin, Oh, oke. year to date, Oke. ya, Berapa tadi, Bro? 42. 42 Oke. Nah, triliun heeh, asing net buy segitu. ya. Nah, Mm, mereka masuk segede itu berarti kan ada optimisme untuk ya, tahun depan dong. betul. Mereka ini kan ambil posisi untuk tahun depan. Mm-mm. Ya, setelah 2020 nyungsep kayak gitu. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Meskipun nyungsep berhasil naik juga, Ya. meskipun asingnya masuknya baru tahun ini gitu loh. Nah, yang bikin naik tahun kemarin itu kan lokal duluan bro. Ya. Lokal-lokal masuk, asing itu baru ngegas kan yang kuartal 4 itu. Mm, mm, Nah, yang bikin mengawali itu kan lokal-lokal gede itu. mm. Ya, Ya. memang mereka begitu, gaya tradingnya begitu. Ya, Oke. memang sudah aman, bullish baru mereka tambah masuk, tambah masuk, tambah Ya. masuk. Jadi secara aliran duit gede Mm-mm. bagus. Tahun ini bagus. Mm-mm. Makanya tahun lalu kita proyeksikan 2021 bullish. Ya. Sangat aneh kalau nggak jadi bullish kan gitu waktu itu. Nah, dan tahun ini benar asingnya masuk segitu gedenya, Ya. 42 triliun. Betul. Betul. Ya. Cuma prosesnya, ya, Ya. prosesnya nyungsep dulu Februari kemarin. Mm-mm. Ya, itu sebenarnya awalnya teknis saja itu. Teknis internal BEI Ya. ada perubahan sektoral itu. Ya. Jadi kayak ada rotasi portofolionya lah ya. Nah, yang porto-porto berdasarkan itu harus jual paksa itu, harus Ya. dibersihkan. Ya. Yang Januari akhir itu banyak yang ARB itu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ARB duitnya kecil, Mm-mm. yang benar-benar duit gede nggak keluar. Ya. Masuk lagi, masuk lagi. Duit gede yang keluar itu cuma ada dua. Tadi BCA Ya. Maret ya, sekitar 1T tadi. Lalu April yang keluar BRI April. tadi. Cuma dua itu bro. Di luar itu enggak ada. Ya. Bahkan brokernya si Kaset itu kemarin buyback. Ya.
kaset itu September kemarin beli Mm-mm. 1,6 triliun. Mm-mm. Ya. Sebelumnya April Mei dia jualan 2,3 triliun. Mm. Itu yang bikin Oke. galau itu kemarin. Ya, jadi bingung orang jadi takut. Waduh ini mau nyungsep nih. Ya, BRI ada sel 2T sekian gitu. Ya, ya, Tapi enggak ya. Setelah BRI right issue selesai, ya. ya kasetnya buyback Mm. 1,6 triliun. Mm-mm. Setelah itu kan naiknya Iya, Oktober ngegas banget. betul, Dan betul. itu masih di dalam itu. Oke. Nah, sekarang BRI yang di dalam segway sama kaset. Itu BK-nya, YU-nya mau macam-macam kayak apa, nggak akan bisa bentok ke bawah itu. Berarti Nah, kita bilang boleh boleh dibilang pondasi untuk saham-saham yang apa yang terutama untuk blue chip termasuk berarti indeks harga saham gabungan juga cukup ini ya, cukup kuat lah ya untuk pondasinya ya buat naik ke Desember ya. bagus, kokoh sekali. Mm-mm, mm-mm. 42 triliun udah masuk. Ya, ya. Ya. Desember secara alur chart, ya, Mm-mm. grafik chart harian saham-saham bagus semua timingnya. Ya, betul, Masih betul. uptrend, masih akan naik. Ya. Ya. Muncul basic signal lagi, Mm-mm. daily-nya golden cross, nanti kita share layarnya. Oke, Chartnya kayak apa. Ya, batu oke. bara bagus-bagus, batu bara bagus. Ya, ini Ya. kemarin juga udah naik kok harganya. Dari habis Mm. nyungsep dia udah mulai naik lagi nih. Nah, Ya, oke. Oktober naik, November turun sedikit, tapi Heeh. ini kan mau wave naik lagi. Betul, betul. Nah, Desember, Desember, Januari kan mestinya naik lagi. Ya. oke. Intinya bro, ya intinya secara tren baik-baik saja, Mm-mm. secara duit, secara money flow bagus. Ya. Tapi secara Psikologi. perasaan, secara psikologi, Jumat kemarin diantem kayak gitu, banyak yang bingung. Nggak Iya, apa-apa, nanti hari Senin, ya, Senin itu tanggal berapa? 29 atau berapa? iya, Ya. Senin itu bisa mantul kok itu. Saham-saham yang kemarin nyungsep udah naik lagi. iya, Kalaupun Senin belum kuat, Selasa udah mantul. Nih, betul. 29 nih. 29 November itu perkiraanku itu TA rebound itu. Iya, Itu. Kalau itu pun nanti orang masih takut, masih ragu-ragu, Selasa mantul. Kalau untuk iya, trading harian enak, betul. turun serok, mantul buang ya kan, Ini berarti turun beli scalping naik lagi jual. ya. Untuk scalpingan big cap lagi. Oke, oke. Oke, jadi kalau kita lihat pondasinya udah kuat ya, terus habis itu untuk pergerakan di Desember juga cukup kuat. Sekarang ini berarti tren Desember udah cukup optimis lah ya. Kita udah kalau boleh katakan harusnya ada window dressing di situ ya, Bro. Iya, boleh berharap Oke. ya. Nah, Tapi kalau hah? window dressing itu kan memang secara statistik bagus. Ya. Katakanlah 80-an% Desember itu bullish gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Nah, tapi sebenarnya secara aliran duit mm-mm. malah Januari lebih bagus. Hmm. Berarti harusnya Ja- Desember ada Januari efek nih kita nih. Nah, Januari effect ya. Karena yang data tahun ini ya, Januari kemarin itu kan 8 triliun masuk Ya. ya. Mm-mm. 8,3 itu penempatannya kan BRI, Mandiri, Astra, BCA, Telkom, Big Five Mm, itu yang 5 besar. mm. Ya, asing ke situ berarti itu rombongan banyak broker-broker asing net buy gitu loh. Ya, ya. Nah, tapi kalau Desember mereka pilih-pilih mana Mm. yang mau dipoles, Ya, ya, ya. mana yang tidak perlu Mm-mm. itu. Tapi memang statistiknya bagus. Tapi secara aliran duit malah lebih bisa diharapkan itu Januari. Januari ya. Oke. Secara duit, Ya. secara statistik juga bagus Desember itu. Ya Mm. semoga Desember bullish, Januari bullish. Ya. Berarti kita bisa bikin strategi begini dong ya. Buy di Desember, berarti kita ikut nanti rombongan di Januari kan? Mm-mm. Nanti tinggal mau trailing stop atau apa mau dibuang di Februari juga mungkin mungkin bisa dilakukan begitu ya. Nah, itu kalau konsepnya begitu. Ya, Tapi sebaiknya exitnya itu juga santai saja. ya. Gini, ya, secara konsep benar Desember Mm, masuk mm-mm, langsung keangkat, mm, Januari tambah keangkat. ya. Tapi nanti kalau Februari duit gede masih masuk, masa iya kita keluar? Ini itu kayaknya. Biarin tambah naik, tak? Betul, betul. Nah, oke, misalnya begitu. Ya. Mm-mm, Maret duit gede masih masuk lagi, ya, ya tambah naik lagi, biarin aja. betul. Nah, baru misalnya kuartal 1 keluar selesai. Mm-mm, April nampak mereka mulai profit taking. Nah, ya, kita ikut keluar. ya. Selesai. Lalu dilihat juga grafiknya.
titik naik ya, titik belok naik, titik belok turun itu kan kelihatan. Ya, tapi duit gedenya juga dilihat. Karena yang menentukan itu memang duit gede tadi. Ya, ketika duit gede masuk, harga terdorong ke atas. Ketika duit gede keluar, harga-harga saham terdorong ke bawah. Ya, keluar kan wujudnya lot. Nah, jadi sebenarnya pertempurannya itu duit gede melawan lot gede ini menang yang mana? Ya, itu cuma di situ kuncinya, bro. Nah, yang terjadi tahun ini duit gede masuk 42 triliun. Kemarin Jumat dikeplak gitu, ngapain takut, maju terus tempur gitu. Itu Jumat kemarin yang jualan BKYU ST ya, mereka memang begitu. Trader-trader gede harian manuver begitu. Tapi coba lihat nanti. Senin atau Selasa udah mantul lagi, nah. Gitu. Nanti mungkin di ujung-ujung video ya, saya mau tanya soal nanti penutupan kode broker karena kan ini masih lihat duit gede kan. Nah, berarti kan harus ada hubungannya sama kode broker ya. Tapi nanti di ujung video aja. Ya, nah sekarang kita mau masuk. Gua stock pick, gue beli saham apa nih kalau memang pondasinya bagus? Nah, sekarang selera ya toh. Ya. Suka ngikutin duit gede atau suka TA, ya tergantung. Kalau suka ngikutin duit gede, masuklah ke saham bank. Saham bank apa aja? BRI jelas. Ya, Mandiri jelas. Kenapa Mandiri jelas? Mandiri itu kemarin yang terakhir masuk 2T tadi siapa tadi? Bulan ini Oktober, kaset. Ya. Oktober kemarin sebulan kaset itu masuk Mandiri 2 triliun, bro. Sebelumnya sejak awal tahun yang pegang banyak SEP. Tahun ini saham bank kuncinya ada di SEP sama kaset. Kalau Telkom kuncinya ada di RX. Ya. Jadi setiap saham itu kuncinya ada. Nah, kalau suka ada penunggunya lah ya. Ada ya, ada danyangnya. Ada yang bau rekso ya, ada pokoknya ada yang jagain gitulah ya. Ya karena itu kan perusahaan besar ya, pasti ada yang memanage. Ya. Kalau suka pakai money flow, ya ikutilah duit gede yang masuk. Duit gede masuk kemana? Masuknya jelas ke saham bank. Ya, sekarang yang sebagai acuan kejadian Oktober aja ya, kemarin ini Oktober nih ya. Oktober itu kan yang duit gede masuk 20 triliun tadi. Ya, itu asingnya tuh masuk kemana nih? BRI 7 triliun, Mandiri 3 triliun, BCA 2,5. Astra 1,1, Telkom 1,0. Itu kalau mau ikut duit gede. Ya, 4 bank tadi, BRI, Mandiri, BCA 3 bank ya. BNI-nya boleh itu 600-an ya, 699. BNI ikut boleh 4 ya. BRI, Mandiri, BCA, BNI masuk. Itu duit gede ke situ. Terus yang suka Pegas masuk. Itu duit gede udah masuk ke situ. Ya. Itu Oktober 893, hampir 900 miliar. Oktober doang, asing netbuy di Pegas. Proyeksinya tahun depan Pegas itu bisa 2000. Nah, yang 4T itu dicatatkan net income tuh, yang pajak kemarin. Betul. Nah, setelah itu beres baru duit 900-an ini berani masuk. Nah, itu Pegas ya, itu tenaganya udah gede sekarang. Ya, kemarin harga 1000 masuk ini nanti naik lagi. Mana? Bener tuh 1500. Ya, terus ada RO sama PTBA. Itu berarti untuk batu bara ya? Batu bara. Batu bara itu September duit gede masuk, Oktober masuk lagi. Ya, di saham yang mana? PTBA sama Adaro. Secara grafik juga bagus. Batu bara yang lain aman, ITMG, ya, Harum, Indi. Ya. Tapi yang jelas-jelas kelihatan duit gedenya masuk kemana? PTBA sama Adaro. Ya, tapi biasanya kan selaras. Batu bara naik, yang lain ikut naik. Nah, terus yang November belum ada tanda-tanda. November ini asingnya juga belinya cuma sedikit, 1,6 triliun.
secara timing November itu sebenarnya konsolidasi profit Ya. taking. Tapi kita cek mereka juga nggak mau jual banyak-banyak. Artinya apa? Artinya duit gede yang ukurannya di atas 500 miliar itu, mereka nggak main pendek, mereka panjang. Ya. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bahkan ada satu broker tak amati sejak 2018. Itu beli saham itu beli terus. Sekarang itu mungkin tembus 12 atau 13 triliun. Coba BCA dicek setp itu net buy-nya berapa itu? Sejak 2018. 13 T ada kayaknya. Itu dia beli terus. Jadi broker-broker besar ini juga karakternya macam-macam. Ada yang beli simpan. Ada yang manuvernya triliunan keluar masuk juga ada. Tapi itu bulanan. Contohnya kaset tadi. Kaset di BRI tadi. Ya, Januari beli. Ya, Aprilnya keluar. Ya, terus yang kemarin apa? September masuk lagi. Kasetnya begitu. Ya, itu. Jadi duit gede penting. Ya. Lalu alur chartnya, trennya itu juga penting. Ya. Terus kalau ada gangguan, santai saja. Ya. Mau berita corona lagi, varian baru, seluruh dunia merah. Ya. Tapi kalau duit gedenya itu tidak mau keluar, nggak akan rusak. Betul. Nggak akan ambles. Nah, itu yang harus dibedakan. Trader itu juga harus bisa membaca itu. Ya. Jadi fakta duitnya seperti apa, memang psikologi pasarnya sedang seperti ini, harus ambil sikap seperti apa. Betul. Nah, itu saja sih, balance gitu. Iya, jadi jangan sampai ikut arus ya. Kalau ikut arus tanpa mengetahui data apapun, ya habis kita. Ya tadinya udah cuan juga pasti udah ludes juga kan. Ya kan kenapa? Karena ikut arus. Ingat tuh, ikan mati doang yang ikut arus gitu ya. Kalau yang hidup ya berarti harus tahu datanya. Iya, Betul, karena bro. itu datanya jelas, ya, kita bisa menganalisa, tren harganya juga jelas, ya, bisa dianalisa, bisa diproyeksikan. Ya sudah, namanya pasar itu bumbunya banyak. Mau pakai berita apa aja naik turun biasa. Ya. Terus dilihat broker yang jualan kemarin yang mana. Yang jualan itu kan memang broker-broker yang agak preman lah istilahnya. Memang suka trading gede gitu kan. Suka trading gede, naik ayo, turun ayo kan mereka gitu. Boleh itu nggak, bro? Di share nggak broker-broker yang buat trading, terus ya mungkin yang broker luar sama broker dalam. Kalau broker dalam lebih banyak orang nyebutnya MG. Nah, kalau MG itu saham-saham yang gorengan atau semi-semi gorengan. Ya. MG itu tahun ini memang lumayan efeknya itu luar biasa. Ya, apalagi kalau sahamnya itu medium. Kadang-kadang dia di big cap juga bisa manuver. Ya. Tapi MG itu kalau diikuti juga harus hati-hati. Hari ini masuk 10 sampai 20 miliar. Besok pagi bisa langsung dijual. Itu MG, bro. Ya, dia masuknya entah sehari 5M di saham apa atau 10M, 20M. Itu besok paginya bisa dijual. Jangankan besok pagi. Sesi 1 beli, sesi 2 itu udah jualan, bro. Nah, kalau ngikutinya nggak pakai alur chart yang lebih kecil, telat keluarnya. Saham yang geraknya cepat kita harus pakai intraday chart. Oke. Nah, ini kebetulan ya kemarin ada yang nanya, bro. Saham gorengan seperti apa sih? Oke, saham gorengan ya, ciri-cirinya gampang. Ya, ukurannya itu kecil. Biasanya ukuran ukurannya kecilnya kecil. itu standarnya berapa? Nah, ukuran itu bisa pakai kapitalisasi pasar. Bisa pakai pendapatan setahun, bisa pakai net income setahun. Itu kan menjadi ukuran. Ya, kalau pakai market cap, kapitalisasi pasar, saham yang kecil itu yang kapitalisasinya di bawah 10 triliun. Ya. Kalau BRI sekarang kapitalisasinya berapa? 500-an atau berapa? Terakhir setelah isu kayaknya udah lebih ya. Nah, pokoknya segitu ya, di bawah BCA. Ya. Kalau yang big cap lapis 1 itu yang di atas 100 triliun.
Nah, kalau yang di bawah 10 triliun tadi itu kan berarti lapis 5. Ya, ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Nah, yang market cap-nya itu di bawah 10 triliun, saham-saham kecil itu kalau kita sehari manuver pakai duit 1M, 2M, 5M pun dia gerak, bro. Iya. Iya. Saham kecil nih, pagi dihantam, naik. Ya, banyak yang ikut naik. Sorenya kita langsung take profit, ambles. Iya. Ya, tapi kan nggak sampai hati. Iya, betul. Yang main begitu nggak nyaman aku. Nyamannya bagaimana? Ikut yang duit gede saja. Trading di big cap tadi. Kayak gitu. Ya itu, tapi itu pilihan, itu hak asasi manusia ya. Mau trading di saham apa silahkan, mau pakai strategi apa silahkan. Tapi kembali ke gorengan tadi, itu ciri-cirinya ukurannya kecil. Nah, terus selain itu apa? Kadang-kadang laporan keuangannya itu rugi. Nah, ini laporan keuangan rugi kok harganya naiknya itu nggak wajar. Naik nggak wajar tuh seberapa? Sehari bisa di atas 10% itu nggak wajar. Kalau saham yang naik turun wajar itu ya 1%, 2%, 3%. Ya, ukuran big cap segitu tuh wajar. Ya, big cap ada bisa yang sampai 5% sehari, itu hoki karena ada duit gede masuk. Ya, kayak Telkom kemarin tuh berapa kali? 2 kali. Ya, itu hoki ya. Tapi kalau yang gorengan itu segitu. Ya masih untung, ARB-nya cuma 7%. Betul. Besok kalau ARB-nya dibuka ARA 25, ARB 25, ngantemnya pakai margin, ludes lama-lama. Ya, itu ya, karena dulu aku pernah ludes. Awal-awal trading juga gorengan juga doyan, belum ngerti apa-apa, ya, ngantemnya berani, ludes juga. Ya, itu. Ya. Tapi kita belajar dari pengalaman. Ya. Itu gorengan yang seperti itu. Ya, kalau boleh saran sebaiknya enggak usah. Kalaupun mau tetap mencoba, gatel istilahnya, obat ngatuk gitu kan. Itu maksimal 10%. Kalau modal tradingnya itu 1 miliar, maksimal 100 juta aja dimainkan yang gorengan itu. Sebagai hiburan. Kalau dapat 10%, kan juga 10 juta sehari. Itu udah lumayan di Indonesia. Duit segitu sehari. Yang 900, ya, yang 900 jutanya aman, tetap trading aman di saham-saham yang aman. Kalaupun ludes yang 10%, ludes yang 100 juta tadi, nggak bangkrut juga. Betul. Tapi kalau 10% sih masih gampang. Nah, kalau yang 1M itu semuanya ditradingkan di gorengan, 2 atau 3 atau 5 saham gorengan semua, wah itu nanti repot. Sikap yang pengen cepet kaya ini yang susah untuk dihilangkan. Ya, nggak apa-apa. Itu memang aku pun dulu begitu, ya, karena sebagai newbie, ya, taunya itu kan saham gampang cari duit. Ya, mau cepat kaya trading saham, trading forex, trading oil, trading kripto. Kata siapa cepat kaya? Cepat ludes, iya. Nggak ngerti ilmunya belum ngerti, medannya belum tahu, SOP belum punya, pengalaman nggak ada. Mau modal segede apapun susah. Mau mengandalkan modalnya nggak apa-apa. Modalku 10 miliar kok, ayo berantem. Nah yang lain 20, 50, 100 banyak bro. Nggak bisa mengandalkan power, nggak bisa. Orang yang masuk ratusan miliar nyangkut juga banyak. Betul. Kemarin yang duit gede itu aku juga amati. Mereka yang udah masuk 1T itu nyangkut pun bisa. Bukalapak nih ya, Bukalapak. Itu UBS. Ya, sejak IPO dia beli 1,4 triliun. Itu belum keluar sama sekali ya? Belum keluar dan nyangkut. Ayo. 1,4 triliun aja bisa nyangkut. Ya, kita miliaran atau puluhan miliar atau ratusan juta nyangkut, nggak apa-apa, nggak usah malu. Itu resiko, itu bagian dari perjalanan. Ya, mau duit triliun juga bisa nyangkut. Nah inilah dunia saham tuh kayak gitu. Ya. Intinya apa? Ketika kita terdesak itu harus bagaimana? Bagaimana caranya bertahan, tidak gampang menyerah, ya, portfolionya diatur lagi, mana yang untung ya dijual dulu, buat nolong yang masih rugi, buat average down begitu. Itu aja.
Itu Oke. yang pengen cepat kaya tadi, hati-hati ya. Gorengan resiko. Ya, kalau boleh saran maksimal 10% dari duit cash saja. Ya, Kalau ya. memang itu ludes, ikhlas. Ya, Ya, itu ya, aja. artinya dari awal udah tahu itu resiko ya. Berarti Mm-mm. mungkin aja hilang, ya harus harus siap gitu ya. Jangan Betul. sampai udah tahu gorengan, udah tahu resiko, tapi nggak siap terus habis itu keluar kemana-mana. Ngeri Ya, juga itu. nah, itu memang dari dulu. Itu ada. Ya, tapi nggak apa-apa. Memang itu bagian dari pasar. Iya. Tapi nanti Oke. mereka semua akan belajar. Ya, Mm-mm. ya Oke, akan bro, belajar. tadi kita balik lagi ke stock pick nih. Tadi kan Oke. ada saham finance sama saham batubara. Ada lagi nggak? Batu bara, Yang tadi kan saham BBRI, bank, BMRI, terus Adaro, PTBA. ada. Nah, Ada. kita Ya. korek sampai selesai ya. Consumer, Heeh. consumer ini udah lama bearish, tuh, udah Ya, setahun. betul. Ya. Ini dan kemarin juga Oktober ada yang kuat Mm-mm. naik. HMSP naik meskipun sedikit turun lagi. Ya. Unilever juga mampu naik. Mm-mm. Indofood, ICBP gitu. Mm-mm. Tetap consumer nggak boleh dilupakan bro. Ya. Ya, apalagi tahun depan ya, yang suka simpan bulanan, Mm-mm. suka simpan 3 bulan, 6 bulan, masuk consumer juga aman. Ya. Terus di luar itu saham media ya, ada Media. dua sebenarnya yang bagus Mm-mm. ya, SCTV, SCMA itu SMA. sama MNCN. Oh, MSM. Oke. Itu secara laporan keuangan masuk bro, Hmm. layak invest Ya. ya. Kalau MNCN agak kuat, udah kuat naik. Tapi Mm-mm. yang SCMA ini ya, ini barang bagus tapi lagi dimainin, harganya Iya. murah sekarang. Habis stock split malah turun ya. Nah, kalau mau nyerok sekarang ya, Oke. Ya. SCMA Ya itu ini udah mulai ke sejak support nih. nah, Mm-mm. SCMA itu sejak IPO yang pegang paling gede CS asing, Oke. 900-an miliar. Heeh. Lalu tahun lalu itu lokal PD. Oh, Itu PD masuk retail dong. bukan bro, itu nggak mungkin dia 1 triliun kok. Oh, oke, oke. Jadi Berarti cuman itu ya topeng doang ya? wah itu bagus kemarin tak catat loh ya. Coba Heeh. ini masih ada nih. Ya ini tak tak bacain ya. Oke. SCMA ya, SCTV Heeh. ya. Kejadian tahun 2020 Ya. ya. Mei PD masuk 313 miliar. Heeh. September masuk lagi 358 miliar. Oktober masuk lagi 291 miliar. Ya, itu. November masih masuk 98. Sepanjang 2020 Heeh. kalau di total PD itu masuk 1 T lebih, bener nggak? Heeh. Ya, ya tak? Dan posisinya bagus untung ya. Iya. Iya, dia posisi Nah, untung nih. nah, terus di luar itu ya, kaset itu masuk 1,4 triliun Desember tapi lewat nego. Ya, dan CS-nya juga masih di dalam. Heeh. Terus sekarang dilihat SCMA itu, Iya. laporan keuangannya. Heeh. Operating profit marginnya berapa persen? Tebal. Laporan keuangan nggak kelihatan di sini. Yang ringkasan itu. Ya, Heeh. net profitnya berapa, operatingnya berapa, ROE, ROA, itu tebal bro. Di atas 20% itu. Ya, pokoknya Heeh. itu sehat banget gitulah. Iya. Ya. Setelah stock split, ya malah ditekan. Ya, memang di sini triki-trikinya ada. Ya, memang ini yang main kan tidak banyak. Iya. Ya, tapi kalau sabar bisa tebel. Iya. Ya, ini kalau sabar, sabar itu kuat nyimpen 3 bulan aja. Mm-mm. Aku ngasih targetnya 500 Bu. Tapi Posisi tiga mana bulan sekarang aja. lagi enak ya? Tapi 3 bulan paling enggak. Heeh. Itu nanti proyeksinya naik ke 500. Iya. Ya, ini kan Kalian ya, udah saya proyeksiin ya. ya Oh coba iya. kalau Ini pakai malah TA. malah bisa sampai ke 700 loh. Lah iya, 500 itu yang wajar gitu. Nah, kita Heeh. kalau ngasih target nggak usah muluk-muluk. Iya. Nah, tapi 3 bulan, Iya, iya. ya 3 bulan. Kalau whole bulanan boleh. SCMA,
MNCN, ya, batu bara juga bagus. Iya. Ya, yang duit gede tadi masuk kemana? Adaro, PTBA, Mm-mm, mm-mm. ITMG boleh, Oke. ya. Harum Indi juga boleh, Ya. ya. Harum Harum. udah naik banyak, tapi itu masih Ya. akan ke atas, bro. Oh, oke. Oke. Dia Berarti akan kokoh di atas 10.000 berarti dan posisi gua masih hold ya. aman. Lipat nanti, ya. Masuk di Oke. area goceng, Pak. Ya, 5 Heeh. ribuan, Pak. Mm-mm. Ya, itu. Ya. Jadi apa? Batu bara. Ya, batu Batubara, bara Adaro, itu PTBA, ITMG, Indi sama Indi. boleh. Nah, ini coba lihat Delta Dunia Makmur. Ini lagi gencar banget tuh. Apa Nah, namanya bikin apa beli tambang segala macam. Notstarnya itu loh yang cukup gencar nih. Ini oke. ada perubahan nggak? Secara teknikal sih dia udah disupport nih. Doit itu kemarin peaknya itu Maret. Mau share layar aja kita, Boleh, boleh, silakan. ya. Mana ini? Share screen ya. Share. Udah, udah Sebentar kelihatan, Bro? lagi. Belum nongol nih. Oh, udah. Oke. Udah ya. Oke. Oh, Ini Doit ya. heeh. Ini chart harian. Ini Oke. peaknya kapan ini? Bulan 12 tahun Ya, lalu ya. Ini Desember tahun lalu, ya, ini Maret tahun ini ya. Ini double top. ya, Ya, secara itu patternnya setelah Maret itu dia bearish. ya. Kemarin ada sedikit gerakan naik bulan Mm. Oktober. Oktober ikut naik juga. Ya, ini berarti pas Ya, yang itu ya harga lagi kenceng-kencengnya. oke. Mm-mm. Ini ya sekarang ini masih sideways ya. Mm-mm. Tapi nanti kalau batu bara yang lain naik, Ya, ya biasanya kan ikut naik loh. betul, betul. Nih, ini yang batu bara tadi ya. Nih, apa tadi? Adaro. Nih. Tuh, ini chart harian. Ya, Ya, ini kan basic signal nih, MACD sama stokastik. Ya. ya. Stokastiknya diedit 2188 biar selaras sama MACD. Mm-mm. Ya. Ini pakai long EMA 50, 100, 150, 200 ya. Ya, Ini candlenya ini di atas long EMA, berarti ini di atas support betul. ya. Ada row sedang bullish. Mm-mm. Tadi September Oktober duit gede masuk, Ya, mereka masih di dalam. Proyeksinya ini nanti masih naik betul. ya. Ya, sekarang cara gampang ya. Ya, Ini itu. kan naiknya kemarin segitu. Ya, Ya, nggak usah tinggi-tinggi. Ini kita ambil separohnya aja. Ya, kira-kira separohnya. ya agak rendah hati gitu ya. Nah, pokoknya kalau bikin target tuh santai aja, Bu. Nah, tuh berapa Ya, itu? berarti ya ke Ya, high-high situ. 19. Ya, Buletin dikit 2000. ya. Ya, tapi simpan paling enggak 2 bulan, 3 bulan lah. Mm-mm. Biar selesai. Ya, Desember, Januari, Februari. Ya, ini secara alur chart itu arahnya ke 2000, Bro. ya. Simpan bulanan ya. Mm-mm. Terus yang Jumat kemarin nyungsep bagaimana? Nggak apa-apa, beli Ya, aja. ya, Itu ya. kalau nggak Senin, Selasa udah hijau lagi kok. Betul. Itu kalau digambar patternnya juga itu kayak membentuk flag ya. Ya, ini flagnya di sini. Ini kalau Mm. secara wave, nah nanti kan ada wave 3. Wave Mm. 1, wave 2 memang koreksi, Ya, tapi masih di atas support. Nanti ya, wave 3 jalan. ya, Di sini udah ada timing, udah ya. ada belok naik lagi. Betul. Ya, ini ada row kalau mau hold bulanan secara chart bagus ya. Ya, Dan duit gede nampak masuk mulai September ya, tenang aja itu. Ya, ini ITMG. ITMG itu ya, aman. ini juga ini udah naik nih ya. Ya. Ya, naik, memang naiknya tinggi, ada koreksi sedikit. Nah, Mm. di sini udah basic signal lagi. Iya, Ini dia akan naik lagi. Nanti ya, kemana? 25, 27 ya dia akan balik ke sini. ya, Ya. Tapi ini kemarin berapa ini? Ya, sebulan, ini ya. sebulan atau 2 bulan gitu. Ya Mm. berarti nanti ke depan itu nyimpannya paling enggak 2 bulan gitu loh. Ya. Ya simpan 2 bulan sampai akhir Januari ya di Mm. atas kertas secara teori itu nanti hasilnya profit. Tapi Oke. apakah pasti profit ya itu kita nggak tahu, nggak ada yang bisa Betul, memastikan. betul. Ya, Ya, tapi kalau secara tren ini bagus. Ya, tapi ya ini tetap disclaimer ya semua yang ya, kita ulas saham di sini ya. betul. Bukan berarti ini bagus terus jual rumah, jual mobil tuh bro saham gitu. Ya nggak boleh juga ya, hati-hati ya.
Ini Ya, kita bahas trennya ya. ya, Terus PTBA tadi. Ya. PTBA nih, ini juga bagus ya. Ini ya, posisinya di atas support. betul. Gitu. Ya, ini kemarin udah naik ya, September, Oktober ada konsolidasi sedikit, Mm-mm. ketahan di support, ini buy Ya, signal lagi ya. Nanti dia ya, naik lagi ya ke area sini lagi. ya, Ya. Terus tadi yang kecil apa? Indi ya, ya. Indi ini yang bagus grafiknya ya. Memang secara bisnis laporan keuangannya kurang ya. ya. Tapi ini secara ilmu saham, ilmu teknikal ya, Mm-mm. ilmu tren begini. Ini pas. Kalau mau beli lalu disimpan 2 bulan itu pas. Ya, Ya, nanti target wajarnya itu balik 2000. mm-mm. Ya, syukur-syukur 2200 gitu. Ini Ya, kemarin naik banyak, udah turun banyak. ya, Ya. Di sini ada buy signal dia naik, ini ada dead cross, ya, sell signal dia turun. Nah ini sudah buy signal lagi, ya. ya, MACD-nya dia akan naik lagi. Mm. Apalagi Ya. itu ada gap lagi ya. Nah ini nutup gap berapa itu Mm. ya? Low-nya 2140. Ya, Ya, berarti ya targetin segitu. ya, Boleh aja ya. kayak gitu. Oh targetnya ke sana. Mm-mm. Tinggal dihitung dari 1600-an ini ke sini naiknya berapa persen. Ya, Oh ternyata 30%, loh tebal sekali. Ya tinggal dihitung. Oh 20%, 20% juga tebal. ya. Ya itu. Terus saham bank ya, saham bank yang bagus tuh BRI. Mm-mm. Ini aman ini. CP kaset di dalam. Ya. Ya, Ini yang Oktober kemarin ya. mm-mm. Ini setelah ini yang right issue selesai itu di sini Ya, Kak. Ya waktu right issue diperes dulu nih. betul, betul. Ya. Yang meres ini pakai saham, pakai broker aneh-aneh bro. Mm. Pokoknya broker-broker lokal yang biasa untuk goreng-goreng tuh tiba-tiba bisa jualan gede banget di situ. Ya, Itu barang pinjem dari mana yang nggak tahu. ya, Tapi setelah selesai right issue, ya mm-mm. di sini asing masuk. Ya, Puncaknya yang gede ini, ya, mm-mm. itu kaset sehari beli 900-an miliar. Oh, Sehari loh, iya, tanggal 24 September itu. Nah, sejak itu kokoh dia naik begitu. Nah, BRI ini sejak awal tahun sekarang yang nyimpen gede di dalam mm. ZP sama kaset. Dan itu duitnya gede, bro. ZP itu udah tembus 5 triliun kok pegang BRI. Di BRI Iya, BRI doang. gede ya. Portonya sih gede Gede. banget ya. Nah, awalnya dulu 2T naik, dua Mm-mm. setengah, Mm. 3 naik-naik terus sampai 5 sekarang. Mm. Nah, ini kan basic signal nih. Iya, Tuh. Ini sebentar iya, lagi juga nge-cross. Ini di atas support. iya. Apalagi BRI sekarang kan udah tidak sama dengan BRI yang lama. Sudah ada Pegadaian sama PNM. Nah, itu kan Ya kan? Harusnya jauh sebenarnya lebih raksasa dong. Masa masih dihargai kayak yang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. ya itu salah harga itu. Ya Salah. makanya itu yang saya lagi tungguin sama satu lagi BNI kan. Ya, BNI kalau lo malah kemarin udah akuisisi hampir ya hampir jadi akuisisi satu bank lagi tuh. ya kalau long term BRI itu ya murah sekarang. Heeh. BRI. BNI bagaimana? BNI kemarin naiknya tinggi banget Oktober Ya. itu. Ya, ada sedikit koreksi tapi tidak banyak. Mm-mm. Di sini ada buy signal, ya supportnya di sini ini sebenarnya nggak mau turun ya. 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 Ini kalau diterus-teruskan, intinya gini, selama duit gede yang masuk di sini itu nggak mau keluar, Mm-mm. ini susah nyungsep bro, Iya. Kemarin susah bahkan sampai nyungsep. saya ikutin yang pakai time frame 4 jam. 4 Saking jam juga keselnya nggak bagus. kemana-mana soalnya. 4 jam itu Tuh. mirip-mirip sama yang harian. Ya. Iya. Ya. Itu early entry kalau mau. Mm-mm. Nah, ini di sini ada sell signal. Mm-mm. Di sini udah ada buy lagi, tapi ini tenaganya kan kurang lah. Di sini udah Ya. banyak. Ya, 4 jam boleh. 4 jam itu untuk simpan sebulan 2 bulan juga cocok ya. Ini diikuti aja dari sini ke sini itu berapa lama Ya. kayak gitu. Ya, pakai harian juga lebih aman, lebih Ya. konfirmasi. Ya, ini BNI. Ya, ini tadi duit gede juga ada yang masuk kan Mm-mm. Mm-mm. Oktober. Ya. Ya, terus bank yang lain apa? Bank Mandiri. Ya, Bank Ini Mandiri. ini duit gedenya sudah di dalam. Mm. Lalu kemarin tuh mana? Yang Oktober tadi yang masuk gede apa? Kaset. Ya. Ya, kaset masuk Mandiri 2 triliun. Bulan Oktober, nah, mana Oktober nih?
Iya. Nah, di Mulai sini di ini sini. Oktober. Nah, ini hukum sebab akibat namanya. Mm-mm, mm-mm. Ya, ini tanggal 1 Oktober nih, Iya. ya. Endingnya mana? Akhir Oktober mana? Nah, Lagi. kira-kira di sini. Oke. Nah, ini, Mm-mm, ya. Dari sini ke sini, ini harganya naik. mm-mm, Terus kalau ada yang tanya, kenapa bisa naik? mm-mm. Salah satunya ada duit 2 triliun masuk pakai broker kaset. Mm-mm. Makanya dia kuat naik. Iya. Itulah kekuatan power tuh kayak gitu. Iya. Duit gede masuk, harganya naik. Mm-mm. Betul. Ya. Duit gede keluar, lot gede keluar, harganya tertekan ke bawah. Mm-mm. Desember bagaimana? Selama duit-duit gede yang Oktober itu masuk, ya, yang sudah masuk di Oktober, Desember mereka nggak mau keluar, nggak akan nyungsep. Iya. Ya. Iya. Yang ada malah beli lagi, makin naik. Mm-mm. Ya, ngapain tadi total 42 triliun tadi udah masuk? Iya. Iya. Ya, Betul. Betul. total di pasar IHSG ya dari Januari sampai hari kemarin 42 triliun asing net buy. Mm. Itu gede banget, Bro. Ya, Iya. padahal tahun lalu juga nyungsep corona kayak gitu, tapi tahun ini kan langsung kayak gitu. Ya toh, duit 40-an triliun udah masuk. Mm-mm. Masa iya tahun depan nyungsep, ya kan mereka juga duit segitu Iya. gedenya pasti risetnya bagus. Betul. Ya, Betul. isinya orang-orang pinter semua, nggak sembarangan lah. Ya, duit segede itu berani masuk, berarti kan harapan tahun depan tuh bagus. Oke. Nah, ini sekalian udah masuk ke 2022 deh. Berarti trennya itu kurang lebih kita masih bisa bertahan berapa bulan nih? Atau Nah, mungkin oke, akan kita bicara tren. oke. Ya, gini, ini kalau secara tren besarnya, kalau pertanyaannya tahun depan, ya Ya. kita lihat chart yang gede, Mm-mm. ya monthly chart. Ya, ini monthly chart IHSG, buy signalnya itu bulan November tahun lalu. Ya. Ya, itu ada Golden Cross buy signal. Mm-mm. November tahun lalu yang asingnya mulai masuk lagi. Ya. Ya, ini yang corona nyungsep itu. Ya. Tapi setelah itu ya, ini yang mengawali naik ini sebenarnya ini lebih banyak yang berperan itu lokal, Bu. Ya. Asingnya itu ngegasnya di sini. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tapi ngegas lagi di sini, Pak, Oktober kemarin. Ya. Nah, ini kan belum dead cross, Mm-mm. ya. Memang di sini mulai agak mahal, ya, karena udah naik. Ya. Tapi selama ini belum dead cross, aman, Mm-mm. ya. Mm-mm. Mundur, 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 mundur yang dulu di sini. Itu tahun 2017. Ini Maret 2017, Oke. ya, ketinggiannya signalnya segitu, Mm-mm. ya. Kurang Katakanlah lebih bulan sama apa ya. itu? Bulan April. Nah, ini majunya di sini dead cross-nya kapan? Ya, masih Februari. bulan 2. Mm-mm. Ya, ya. Tadi tadi di sini bulan berapa itu? Bulan 4. Mm-mm. Ya, bulan 4 itu masih 6, masih 8. Ya, masih panjang kan ke depannya? Mm. Ya. Ya. 4 ke 10 itu berapa? 6 ya. 8. Ya, kira-kira masih 8 bulan. Mm-mm. Anggap aja 6 bulan ya. Anggap Ya. saja 6 bulan. Nah, kalau mulai dari sekarang ketemu 6 bulan, ya paling enggak itu kan Juni, sampai Juni masih aman. Ya. Ya. Sampai Juni masih aman. Mm. Lalu Januari boleh berharap, karena Mm-mm. setiap Januari itu memang biasanya duit gede masuk. Ya. Di saham-saham big cap itu kan kelihatan. Mm-mm. Ya, setiap Januari mereka masuk. Januari effect, yang Ya. penempatan, ya, yang porto-porto baru itu. Oke. Ini kalau bicara mengenai 6 bulan ke depan itu harusnya cukup pas ya dengan apa rencana The Fed untuk yang tapering itu selesai mungkin di sekitar 6 bulan 6 bulanan ya. 6 bulan ke depan lah kurang lebih ya. Nah, habis Nah, itu akan begini. ada kenaikan suku bunga kan. Kecuali ada sesuatu kejutan loh ya, tiba-tiba inflasi Nah, nggak tidak terkendali dan sebagainya ya. ini kemarin itu kan dojonya juga turun itu. Ya. Nah, kita buka aja. Mm-mm. Nah, Ya. ini ini chart bulanan. Kita ke harian dulu. Oke. Ya, ini chart harian Dow Jones ya. Sebenarnya ada sell signal itu bulan 11 tanggal 10. Mm-mm. Ya, bulan ini tanggal 10 itu ada dead cross. Ya. Ya, ini udah naik banyak, posisinya ketemu mahal. Betul. Ya, memang kalau sudah ketemu mahal biasanya ada koreksi. Ya.
Kalau udah ketemu murah nanti bisa mahal lagi, gitu, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini memang sedang konsolidasi, kemarin gap down ya. Mm-mm. Ya, ini memang koreksi, tapi ini kan secara tren ya, ini kan juga coba patah apa belum itu tren Ini panjangnya. Ini jauh banget kapan ini. ini? Ya, ini 2020 Oktober ya. Mm-mm. Ya, nah, ini patah. Mm-mm. Kalau secara trendline memang patah, Bro, Mm-mm. jebol loh. Mm-mm. Ya, tapi secara long EMA, ya, ini yang EMA 200 kan dia belum konfirmasi. Ya. Ya, ini kalau ditarik begini kan juga sebenarnya mirip-mirip lah. Atau yang ini ya, nah, Mm-mm. yang ini. Nah, Ya. kan ketemunya daerah sini Ya. 34.000 Betul. ya. Terus secara logika power, Dow Jones bullish begini, Mm-mm. berarti di sana saham-saham gede itu duit gedenya net buy dong, mereka Ya. masuk. Dan duit gede kalau udah masuk nggak gampang keluar, butuh Ya. waktu. Ya. Ya, untuk bisa benar-benar keluar tuh butuh waktu. Nah, berarti kira-kira bagaimana? Kemungkinan sih ya, kemungkinan nanti akan sideways dulu. Mm-mm. Sideways atas sampai benar-benar nanti selesai dead cross. Ya. Mm-mm. Ini yang chart bulanan kita lihat. Ya, Ya. ini yang corona tahun lalu. Ya. Mm-mm. Setelah itu bullish banget ya. Ya. Yang di sini itu Joe Biden ya, yang presiden baru itu Ya. memberi efek makin bullish begitu kan. Nah, Mm-mm. tapi sekarang apa? Ini posisinya begini. Ya. Ya, ingat setelah posisi mahal, ya, biasanya ada sedikit koreksi. Mm. Nah, sekarang koreksinya kita keluarin. Supportnya mana long EMA tadi? Mm. Nih, kira-kira ke area sini. Ya, ini kan yang tertingginya dulu. Ya. Ya, ini dijadikan support. Berapa itu? 29. Ya, anggap aja 30.000. Ya. Nah, itu 30.000 support gedenya. Itu pun masih di atas EMA 50. Ya. Ya. Oke, katakanlah nanti tahun depan Amerika itu akan ada koreksi. Mm-mm. Tapi itu bukan hancur, Bro, koreksi. Ya. Betul. Dan itu kategori ya. Kalau kita bicara tren tahunan ini, koreksinya itu tetap koreksi sehat. Kan ini Mm-mm. tren tahunan terlalu bullish. Ya. Betul. Bullish banget ya ini. Mm-mm. Ya, kalaupun koreksi nanti kira-kira ke berapa ya? Katakanlah 30.000. Mm-mm. Ya, nah ini memang ini hati-hati. Mm-mm. Ini kalau secara perkiraan waktu nanti kuartal 2 kira-kira. Mm. Kuartal kedua berarti kurang lebih Juni ke atas lah ya. Enggak, Maret, Januari, Februari, Maret, Oh, April, maksudnya mulai di April. kuartalnya. Oh, oke. Tahun depan April itu hati-hati nanti. Ini yang Ya. Amerika ya. Ya. Nah, kalau yang Indonesia masih lama. Mm-mm. Ya, Mm-mm. kalau yang alur IHSG sih aku lihatnya nanti kuartal 3, Bro. Mm. Mungkin akan ada koreksi tapi itu pun juga sehat. Ya. Ya. Nah, yang perlu diantisipasi itu efek psikologisnya. Mm. Mm. Ya, misalnya benar nanti April itu Amerika ada koreksi. Kita ikut-ikutan latah apa enggak? Ya. Ya. Ya, itu perlu diantisipasi. Ya. Tapi kalau yang latah itu duitnya kecil sama medium, itu ya nggak rusak-rusak amat. Tapi kalau yang triliun-triliun tadi ikut keluar, ya itu memang kita keluar saja. Gitu. Daripada nyungsap, yang Ya. whole bulanan nanti apa-apanya sel semua. Ya. Ya. Nanti pas kuartal itu lah ya, kuartal ke pertama, kuartal kedua kita update lagi ya, Bro. Boleh. Ya. Atau nanti kalau yang Dow Jones ini, ya, Hmm. MACD-nya ini dead cross, nanti tak japri, tak WA. Ya, ya boleh. Bro, ini Dia, yang dia bisa update. Amerika begini, Mm-mm. nanti yang Indonesia ada respon apa. Mm-mm. Ya. Kalau perkiraannya kan Maret, tapi ya bisa aja Februari atau malah Januari. Ya, Atau malah nanti meskipun ini dead cross, tapi nggak mau turun kayak yang ini nih. ya. Ini mahal, dead cross. Mm-mm. Tapi nggak mau turun dia, tetap malah sideways begini. Mm-mm. Ya, baru ada hentakan karena corona itu, habis itu Ya, naik lagi. ya. Ya. Jadi yang ada di grafik ini cuma petunjuk. Mm-mm. Ya, kita nggak boleh terlalu mengandalkan grafik. Ya, Ya. Terlalu mengandalkan aliran duit gede itu juga kurang bijak. Makanya kita pakai keduanya biar seimbang, biar balance. ya, ya. Ini secara rambu-rambu, ini sudah mahal. Biasanya kalau mahal ada koreksi.
Ya. Kalau nggak mau koreksi, dia ada sideway dulu. Hmm. Nah, nanti faktanya bagaimana ya kita nggak ngerti. Ya, betul. Seperti apa? Sama di Indonesia juga begitu. Ya, waktunya turun, beneran turun atau tidak, kita nggak tahu. Ya, selama yang lot-lot gede yang triliunan di atas 500 miliar nilai rupiahnya itu mereka nggak lepas, Hmm. mereka nggak jual, ya nggak akan nyungsep juga. Ya. Yang terjadi nanti sideway atas, Mm-mm. ya sideway di posisi atas. Ya, Ya. sampai benar-benar nanti ada koreksi, ada hal apa yang besar, Mm. ya yang membuat itu memang wajar duit-duit gede itu keluar, ya, Mm. itu nggak tahu nanti makronya bagaimana, itu Bro Budi lebih paham hal itu. Aku kurang Ya. paham. Ini Tapi masih kita sejalan sih ya. Maksudnya tapering, inflasi, terus suku bunga, terus habis itu belum lagi mm, plafon plafon kreditnya si US juga udah mulai mentok lagi ya. Kalau nggak nah, dinaikin nanti kena lagi. ya, Bolak-balik di situ-situ aja ya, nih. ya. Pokoknya nanti kalau ada teman-teman yang trading saham Amerika, Mm-mm. ini chart bulanan Dow Jones ini dipantau ya. Ini tuh Mm. posisinya mahal. Ya. Ya. Nanti kalau di sini dead cross itu udah sell signal. Mm-mm. Mm. Artinya secara waktunya turun lagi. Ya. Turunnya nyungsep atau tidak ya itu nggak tahu. Tapi Ya. ketika waktunya turun lagi, sebaiknya apa? Portfolio bulanan yang profit buang semua. Ya. Kalau aku begitu, udah nggak mau Ya. pusing kayak gitu. Nah, yang di Indonesia juga begitu. Mm-mm. Ya. Nah, nanti setelah kita jual itu duit gedenya keluar atau tidak itu urusan nanti. Yang penting Ya. aman dulu. Ya. Yang penting Betul. aman dulu. Oh ternyata lot gede nggak mau jualan, Mm-mm. harga nggak turun. Mm-mm. Malah ini duit gede beli lagi, beli lagi. Ya. Ada basic naik lagi, oh tambah naik lagi, masuk lagi Betul. Betul. ikut ke atas. Ya udah begitu aja. Ya, daripada tidak selamat kan. Ya, ya jadi Lebih baik duit di seaman tangan. mungkin. Iya. Oke, Bro. Sekarang Ya, ini pertanyaan terakhir yaitu mengenai tadi kode broker. Nah, kalau di broker itu oke. kalau ditutup kan mulai tanggal 6 tuh ditutup pada saat live nih. Ya, dan memang di end of day itu mereka tetap akan ada. Nah, itu masih ada pengaruh nggak dari teknik tradingnya Bro Dani? Kalau teknik trading ini saya sama teman-teman ini Hmm, itu nggak ngaruh, bro. oke. Nggak ngaruh karena yang kita lihat grafiknya ya kayak kayak trading forex, trading oil, Ya, trading crypto itu kan cat tidak ada banget kode broker tuh. ya ya nggak Ya, pakai kode broker yang penting tapi pakai intraday chart ya pakai ya. intraday chart kita sesuaikan kalau speednya tinggi ya pakai yang 1 menit 3 menit 5 menit Hmm, ya nanti kita sesuaikan ada titik belok naik turun itu kan kelihatan ya. ya terus nanti dilihat di running trade-nya kelihatan ya. Mm-mm. Atau incoming order kelihatan Mm. ya. Brokernya nggak kelihatan nggak apa-apa Hmm. yang penting lotnya kan kelihatan Iya, iya. oh Order ini booknya ada tetap ada. nah order book kelihatan. Ya, Nanti setelah trading broker summary kan juga dilihat masih betul, bisa. betul. Ya, dengar-dengar jam istirahat siang itu juga masih bisa dibuka. Oh, oke. Heeh. Ya, berarti kan enggak masalah. Mm-mm. Mau mau sesi satu nonton dulu pun enggak apa-apa. Sesi dua baru ngantem. Ya, Ya. Tapi selama kita ikuti alur grafiknya, heeh. ya, enggak masalah. Ya. Ya. Berarti masih ada teknikalnya lah ya. Maksudnya masih ada teknikal yang sebagai panduannya lah ya. Ya, kalau kalau gorengan itu Mm. ada dua, bro. Mm-mm. Yang masuk itu timing sama momentum. Mm. Timing itu ya di grafiknya itu. Buy signal, set signal itu masuk timing. Mm. Kapan dia belok mau naik, Ya. kapan dia dead cross mau turun, itu kan Mm. kelihatan. Mm. Terus yang momentum itu apa? Ya yang HK-HK itu. Oh, oke. Saham apa, apalagi saham kecil ya. Heeh. 10.000 lot HK, dua puluh Mm. ribu lot HK. HK itu beli makan kanan. Ya, ya. Apalagi 50.000 lot makan kanan ya biasanya Mm. gerak naik. Oh, ini Ya yang yang incoming order itu ya, bukan incoming broker order. ya. Incoming order kan gelondongan lotnya kelihatan. Ya, ya. Itu setiap sekuritas ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Ada bro. Hmm. Yang bagus Philips. Ya. Philips Sekuritas itu incoming order ada. Hmm. Jadi kelihatan nanti pecahan lotnya itu gede apa kecil kelihatan. Oke. Ya.
Itu momentum kan kelihatan di situ. Mm. Ya. HK Golden Cross ini naik. Ya. Naik, nanti kan tetap ketemu titik jenuh kan. Mm-mm. Ya. Sebelum turun tuh mesti ada agak sepinya, ada Ya. jenuhnya. Ya. Jenuh dead cross buang kiri. Jangan antri. Ya. Kalau beli itu HK, Ya. kalau jual itu haki. Ya. Ya. Beli makan over, jual buang bid. Ya. Kalau gorengan begitu, kalau enggak ya ketinggalan. Betul. Ketinggalan atau enggak dapat lot. Ya. Jadi, nah kode brokernya enggak kelihatan, enggak apa-apa. Mm-mm. Ya, yang penting ukuran lotnya kan kelihatan, Ya. timing grafiknya kelihatan. Mm. Ya. Memang kurang enak. Kurang enaknya apa? Misalnya kalau sekarang ada yang suka ngamatin MG, ya. Iya, iya. Heeh. MG ngantem, Heeh. ya 10.000 lot, 20.000 lot Mm. ikut, Mm. ya dapat gampang. Lah nanti nggak kelihatan. Iya. Ini yang beli MG apa YU apa BK nggak kelihatan. Apa YP mana? Iya. Ya. Tapi kalau secara tren bulanan yang alur duit gedenya kan tadi kita udah paham. Iya, iya. Ya, dan itu juga bukan saham gorengan, nggak ngaruh gitu. Betul. Ya. Terus misalnya yang Bukalapak, Mm. itu kan saham gede, beritanya bagus. Tapi Iya. setelah IPO juga nyungsepnya kayak gitu. Iya. Ya, Iya. kemarin kita lihat UBS-nya masuk Mm-mm. 1T lebih. Ya, ini musinya kuat naik tapi ya ambles juga. Ini juga kecelek gitu. Bukalapak itu juga nyungsep itu. Iya, iya, iya. Itu 1,4T di dalam kok. Mm-mm. Ya, 890-an, 885 sekitar itu average UBS itu. Mm-mm. Jadi duit 1T pun bisa nyangkut. Iya. Jadi nggak usah kita mengandalkan kekuatan. Nggak ada apa-apanya kita. Iya, iya. Itu Dan aja artinya ya. artinya bisa jadi setelah kode broker ditutup, apa namanya, trading dengan teknikal mungkin lebih lancar kali ya. Tidak digambar-gambar lagi gitu. Teknikalnya macam-macam, Bro. Heeh. Ya, nanti gini, tetap trader akan nyari yang liquid. Ya. Ya, tetap akan nyari yang liquid. Mm-mm. Kalau yang gambar-gambar support resisten trend line itu untuk alat bantu. Iya. Ya, memang banyak aliran trading itu ada yang buy on break ya toh. Mm-mm. Break resisten baru berani HK, ya. Iya. Jebol support cut loss. Ya. Iya. Tapi kalau kita jebol support tuh ketemu murah biasanya kita nampung. Mm-mm. Begitu naik ketemu mahal, break Iya. resisten SOS. Iya. Ya, tapi itu gaya trading masing-masing bebas. Iya. Ya, yang penting hasilnya profit udah benar. Betul. Ya. Cara mana yang terbaik nggak ada. Mm-mm. Ya. Ya. Kalau hasil tradingmu sudah untung, berarti kamu udah pinter, udah benar, lanjutkan. Mau Ya. belajar sama siapa aja bebas silahkan. Yang penting hasilnya profit, oh berarti udah benar. Tinggal dilanjutkan ya. Lebih rapi, lebih teratur, lebih terencana. Itu aja, nggak usah pusing. Yang penting trader itu semua sama. Cari untung, nggak ada yang cari buntung tuh nggak ada. Ya. Senasib sepenanggungan kita tuh sama-sama. Ya. Iya. Cari untung di pasar saham kan. Iya, Ya, betul. kalau yang gorengan tetap hati-hati ya, apalagi kode brokernya ditutup. Iya. Istilahnya kalau kita nyopir mobil tuh mau ngebut juga agak susah. Iya. Ya, karena kacanya burem, Bro. Hujan deres ya kan. Hujan deres kacanya burem di jalan Iya. tol mau Iya. gimana? Pelan sedikit diklakson. Kalau kenceng takut nabrak. Nanti kode broker ditutup ya kayak gitu, kurang jelas pandangan kita. Ya. Kalau Tapi masih masih kelihatan. kalau masih ada klakson masih enak gitu ya. Tahu-taunya dihantam pung gitu ya. Udah selesai kita ya. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi itu ya sistem ya. Sistem apa ya kita beradaptasi, kita ngikut. Ya, mau protes ya nggak apa-apa. Tapi apa gunanya protes? Yang penting adaptasi saja, balik ke kita. Ya, ada yang ngamuk-ngamuk, marah-marah ya nggak apa-apa. Boleh, tapi ya setelah itu ya sudah cukup. Balik ke trading lagi. Ya, ngincer apa ya. Disiapkan ya, dibikin plan, trading plan-nya ada. Yes. Oke. Bro Dani kalau nggak salah ada komunitas kan, Bro? Kalau teman-teman mau menghubungi Bro Dani, ada nomor handphone yang bisa dihubungin. Kira-kira yang bebas dihubungin tuh? Ya, yang 0813 5300 6633. Itu aktif ya, nomor lama. Yang nomor baru 0813 9039 9021.
Oke. Dan nanti tak kirim ke WA Bro Budi Iya, aja biar nanti bisa nanti saya juga dipasang. tampilkan kok. Jadi teman-teman kalau Ya, misalnya mau menghubungi Bro Dani untuk konsultasi, untuk gabung ke komunitas Bro Dani, bisa hubungin WhatsApp yang saya tampilkan di bawah ya. ya. Jadi teman-teman bisa bisa hubungin langsung Bro Dani, mau konsultasi, mau nanti tanya-tanya seperti apa, Bro Dani pasti siap ya, Bro. Belajar, intinya belajar. Ya. Ya, memang kita ada grup WA. Mm-mm. Ya, itu siapa saja WA. Ya, mau mau dari nol besar pun silahkan Ya. tak ajari. Ya, Mm-mm. banyak bro, yang candlestick itu apa nggak ngerti pun ada. Ya Iya. tapi gimana ya sabar ya toh, namanya ngajari. Ya, Mm-mm. Pak ini saya benar-benar nol nggak ngerti tapi mau serius belajar saham, boleh Mm-mm. gabung? Mm-mm. Boleh. Ya. Pak saya modalnya nggak gede, Ya. ya, nggak apa-apa. Yang penting niat belajar, tak ajari. Ya. Betul. Ya, kita setiap hari itu ada aba-aba trading. Ya, Mm-mm. di saham-saham yang aman tadi. Terus Ya. malamnya ada Zoom Ya. ya untuk membahas, untuk belajar, ya, menganalisa. Ya. Ya. Yang dianalisa apa? Tren grafiknya dianalisa. Mm-mm. Lalu duitnya dianalisa ya. Akumulasi distribusi lot itu ya. Mm-mm. Asing net buy di mana, asing net sell di mana. Ya. Yang ini besok proyeksinya naik apa turun. Yang mau untuk scalping ODT yang mana, Mm-mm. yang mau nginep harian yang mana, Ya. yang bagus disimpan sebulan 2 bulan yang mana. Ada semua kita bahas. Ya, yang mau gabung silahkan belajar dari nol boleh. Ya. Ya, yang sudah trading tahunan tapi kok masih kayaknya susah ya, nggak apa-apa, join aja nanti belajar 3 bulan pasti pinter itu. Ya. Langsung cepat nanti bro. Oh ternyata kelirunya di sini tau. Ya. Banyak yang kayak gitu bro. Aduh, mbok ketemunya tuh dari dulu banyak yang kayak gitu. Ya, itu Dinamikanya pasti silakan ya. terulang lagi seperti itu ya, Bro. Iya, ya silakan ya. Itu grup WA, ya, Oke. grup Ya, premium. ya. Jadi nanti teman-teman bisa Oke. hubungi Bro Dani ya buat itu keterangan Mm-mm. lebih lengkap. Dan apa namanya yang apapun yang kita sampaikan sekarang ya tetap dalam kerangka disclaimer or-nya teman-teman ya. Jadi Mm. tadi stock pick yang di apa namanya diberikan Bro Dani jangan lupa itu dianalisa kembali, Ya. disesuaikan dengan gaya trading masing-masing kan. Jangan Mm-mm. sampai ada yang agresif, ada yang konservatif ya akhirnya jadi Mm-mm. berantakan situ. Tapi tetap disesuaikan, bikin trading plan-nya habis itu trade the plan ya jangan lupa ya Mm-mm. jadi Mm-mm. harus ada rencana habis itu baru jalankan rencananya jangan nanti udah direncanakan A masuk ke pasar jalankan B itu kan kebiasaan Mm. banget ya Mm. Iya, gitu oke disiplin, ya disiplin. Ya, punya disiplin sama rencana komitmen apa? sama apa yang sudah kita lakukan ya yang selama Ya, ini udah dianggap benar nih. satu hal yang sampai sekarang pun aku masih belajar, Bro. Mm-mm. Ya, eksekusi, excellent execution. Ya, kita metodenya udah benar, SOP udah benar, rencana udah matang, Mm-mm. tapi eksekusinya tidak sesuai. Biasanya hasilnya juga belum maksimal. Ya. Ya, eksekusi itu tadi ya, kembali ke kita. Memang kita belajar terus. Mm-mm. Ya, ya toh, tidak dieksekusi sesuai dengan SOP. Ya. Nah, biasanya yang merubah itu tuh apa? Perasaan. Emosi kita kena, psikologinya Ya. kena. Ya Ya. karena kayak hari Jumat kemarin itu kan banyak yang keder sekarang. Mm-mm. Mm-mm. Padahal tuh duit gedenya nggak keluar. Ya. Tren Ya. bulanannya masih bagus. Ya. Duit gede masih di dalam. Mm-mm. Ingat ya, tahun ini asing net buy 42 triliun. Itu ingat itu, Ya. catat itu. Ya. Ya, Oktober doang asing beli 20 triliun. Ya, itu berarti Ya, setengahnya mereka lah. masih di dalam. Ya, saham yang aman apa? BRI, Mandiri, BCA, Telkom, Astra itu udah jelas aman. Iya. Ya, UNTR boleh. Ya, Mm-mm. tambahin UNTR. Pegas sudah aman. Ya, terus yang batu bara, Adaro, PTBA, ITMG boleh. Mm-mm. Ya, kalau mau tambah Indi pun boleh. Mm-mm. Ya, yang saham media tadi, MNCN, SMA boleh. Ya, yang konservatif, consumer, Unilever masih boleh. Mm-mm. Indofood, ICBP, ya, Mm-mm. bahkan HMSP itu mau lanjut simpan tahun depan juga boleh. Iya. Iya. Ya, itu. Intinya kalau saham kita itu saham bisnisnya bagus, jangan gampang takut. Iya. Jangan cepat-cepat pikir cut loss, cut loss, cut loss. Kalau terlalu sering cut loss lama-lama habis. Ya, modalnya berkurang, psikologinya kena, semangatnya kendor, nggak jadi-jadi. Iya. Kapan mau matang jadi trader? Betul. Betul. Ya, itu karakter penting. Ya, Iya. karakter penting.
Ya, Kayak makanya gitu. harus disesuaikan ya, jangan sampai ya nggak punya pegangan apapun gitu, tiba-tiba masuk ke Betul. market itu lebih parah lagi ya, Bro. Iya, Nanti jadi gini, nanti yang tadi ya mentalnya kena habis semua. ya sebaiknya belajar dulu. Mm-mm, Ya memang rata-rata itu langsung gede, Bro. mm-mm. Ya, memang baru mulai tapi berani ngantem gede, Ya, ya. Ilmunya masih kurang, pengalamannya masih kurang, ketemunya rugi. mm-mm. Kalau mentalnya baja, maju terus, belajar dia. Tapi kalau mentalnya lembek, Ya, pasti mundur, lalu beralih, nggak ya, jadi. Ya, gitu. betul. Ya, sebaiknya belajar dulu. Ya, Belajar sama siapa saja bagus. Ya. mm-mm. Di setiap individu itu pasti ada hal bagusnya. Betul, Ya. betul. Ambillah itu. Ya. Bro Budi bagusnya apa? Ikutin. Ya. Dicontoh. Oh, Bro Budi ini kalau bidang ini bagus, ini bagus. Mm-mm. Itu diserap, ilmunya itu diserap. Oh, yang ini bagus Ya, bidang ininya, ini bagus bidang ini. Ya, mau punya 5 guru boleh, ya, 10 guru boleh. betul. Kalau kita rajin belajar, kita ambil semua, nanti lama-lama kan lebih pintar dari gurunya. Gitu. Kayak gitu, ya. Nah, Betul, tapi tetap betul. hati-hati ya, tetap hati-hati, kontrolnya dijaga, ya, kontrol emosi, Ya, kontrol keuangan, money management, macam-macam. Ikut grup apa saja silahkan, ya, ambil positifnya, ya. betul, betul. Yang bagus di grup ini tuh ini, tak pakai ini. Oke, Mm-mm. ini aku udah kuasai, belajar lagi sama ini, sama ini, sama ini. Lama-lama pasti pinter. Betul, betul. Semakin pinter, semakin gampang cari untung, semakin gampang cari cuan, gitu aja. Dan tidak gampang diombang-ambingkan pasar, Nah, ya. itu yang jadi masalah, seringkali jadi Nah, masalah. ya ini Oke, oke. bayangkan kita ini naik kapal di laut, Mm-mm, ya, ada tiang yang kuat, mm-mm. ombaknya gede, kita pegangan tiang itu, bro, kan nggak jatuh, Ya, ya, terombang-ambingkan oleh ombak. ya, Nah, sekarang kalau di dunia pasar saham, yang jadi pegangan kita itu apa? Ya, banyak ilmu kan, ilmu fundamental analisa, technical analisa, ilmu bandarmologi, mm-mm, macam-macam. Mau ilmu apa lagi? mm-mm. Ya, kalau yang di grup itu kita lebih ke timing, power, momentum karena lebih untuk trading. Ya, Ya, fundamentalnya kita pakai, tapi kulit-kulitnya saja cuma untuk milih saham-saham yang bagus, saham-saham yang gede aman itu kita tradingkan. ya, Ya, konsepnya cuma begitu. Ya, semua ilmu itu jadi pegangan. Ya, kalau pegangan kita kuat, nggak gampang jatuh, ya, mm-mm. nggak gampang terombang-ambing. Ya, Ya. Jumat IHSG minus 2%, aduh kebakaran, tenang aja. Ya, itu duit betul, gedenya nggak keluar. betul. Ya, bahkan Jumat kemarin asingnya borong Telkom 400-an miliar. Gitu. Mm-mm. Ya, Beritanya asing net sale sekian, asing keluar. ya, Asing yang mana? Asing yang ini malah borong Telkom kok 400 miliar. ya, Kayak gitu loh. Jadi kita itu harus benar-benar melihat fakta. mm-mm, mm-mm. Ya, berita kita baca, tapi yang benar-benar fakta di pasar apa? Ya, Nggak boleh terkecoh, apalagi cuma baca judulnya doang. Aduh, pusing nanti, Bu. betul, betul, Ya, betul. itu ya. Milikilah ilmu, ya, belajar terus. Saya tuh trading juga udah lumayan lama, tapi tetap belajar. Nggak ada habisnya, Betul, nggak betul. ada habisnya. Pasti ketemu hal baru. Ya. Mm-mm. Oh, kok baru ketemu sekarang? Oh, Ya, ini ketemu lagi begini. Yang dipelajari itu lama-lama apa? Yang kita pelajari itu nanti lama-lama setelah metode semua dapat, ya, ukuran-ukuran kita udah paham, nanti lama-lama ke karakter. mm-mm, mm-mm. Ya. Karakter duit-duit gede, ya, karakter-karakter broker-broker gede itu mereka memang punya ciri khas. Ya. Oh, karakternya CP itu begini, karakternya kaset itu begini. Kalau BKYUAK sekarang begini, ya RX begini. Mm-mm. Yang lokal CC begini, DX begini gayanya. Kalau YP yang begini, YP pun dibagi lagi. Ada yang YP gede, Ya, ada yang YP kecil. YP kecil trading gorengan, YP gede dia nampung yang dibuang. Coba mm-mm. perhatikan, JP duit gede, ya saham bagus dibuang, harga bawah pasti ditampung. Betul. Giliran dia bullish, asing masuk, JP-nya pasang di over, silahkan dibeli, monggo silahkan. Kita trading, kita profit taking. JP itu pinter, bro. Heeh. Ya, coba JP yang duit gede, yang whole bulanan, pinter dia. Timingnya bagus.
Ya, dengar-dengar itu fund dari Korea katanya. Nggak tahu benernya gimana. Kita kan belajar dari siapa Iya, saja iya, boleh. iya, iya, Ya, betul. itu. Terus kalau yang retail tuh begini ya, ada ciri-ciri khusus. Terus kemarin yang tahun ini MG itu. Oh, Iya, MG suka trading gorengan. Kalau MG udah masuk biasanya rame. mm-mm. Ya, tapi ya hati-hati juga. Sesi satu beli, sesi dua jual, kempes lagi. Iya, iya, Ya, betul. kemarin yang terakhir Bukopin kempes itu. Iya, iya. Nah, Itu kan dia Bukopin, dia dia juga tuh. nah itu MG juga itu. Sesi satu naik 5%. Om gimana nih? Telat masuk tadi kejar nggak? Nggak usah, itu sellernya kuat itu. Iya. Nanti sesi dua kempes loh. Bener Heeh. toh sesi dua kempes? Wah Mm-mm. ya untung nggak masuk Om. Ya, kelihatan. Iya, Ya, memang, itu memang. semua bisa dipelajari. Ya, Mm-mm. kalau kita rajin, ya semua bisa dipelajari. Betul, betul. Ingat, ilmu saham itu kelihatan oleh mata. Iya, iya, Laporan keuangannya bisa dibaca, iya, grafiknya bisa dibaca, broker summary-nya kelihatan oleh mata, betul. ya, running trade-nya kelihatan, incoming order kelihatan. Apa yang kelihatan? Eksekutor di balik broker-broker itu yang nggak kelihatan. Tapi kan duit gede, lot gede kelihatan. Itu Iya, bisa kita antisipasi, betul. bisa kita manfaatkan, bisa kita antisipasi. Manfaatkan gimana caranya? Duit gede masuk, harga naik. Mm-mm. Duit gede masuk, nebeng, ikut. Mm-mm. Ya, kita kan duit kecil, ya, atau retail-retail itu. Betul. Ya, nebeng aja. Lot gede keluar, minggir dulu, biar nggak ketabrak. Iya, Nah, gitu. Ya, itu ya. Nanti yang mau belajar silahkan, iya, welcome, semuanya boleh. Yang penting niatnya benar-benar belajar. Ya, betul. itu. Oke. Ya, Ya, jadi apa demikian teman-teman ya. Semua yang apa teman-teman bisa catat kembali ya apa yang sudah disampaikan Bro Dan ini dibocorin sih udah banyak banget ya. Ini benar-benar udah ya lama tadi bro, setahun yang lalu kita Mbak. Terakhir Oktober apa-apa itu, ya Desember makanya ya. ya, mungkin terakhir kalau nggak salah view-nya juga buat Desember. Oktober Oktober ya. itu ya. Waktu itu Heeh. proyeksi kita kuartal 4 bullish. Iya. Kuartal 4 2020 bullish. Heeh. Beneran bullish tuh. Iya. Berarti Itu. itu udah setahun Ya, lebih loh yang lalu loh. ya setahun. Nggak apa-apa. Nanti kita untuk tutup tahun gini nggak apa-apa. Tapi nanti ya, nanti Ya. kuartal 1 Mm-mm. kalau dojonya itu memang nyungsep, Mm-mm. nanti coba kita Kita ulas, update kita lagi ya. bahas. Iya. Biar yang Indonesia ini nggak terlambat keluar gitu. Betul, betul. Itu. Sip, sip, sip. Oke, bro. Oke. Yang penting sekarang Desember kita udah cukup lebih aman lah ya dari kemarin mungkin udah fear ya. Terus habis itu emosinya mungkin udah ke bawah arus ya. Ini kayaknya gue harus keluar semua nih. Ya jangan sampai nanti akhirnya ya ketinggalan untuk periode apa bergerak ke atasnya karena tadi ya Bro Dani udah ungkapkan ya di mana money flow kita, pondasi kita masih cukup gede, dana asing itu masih ada sekitar 40 T lebih di saham-saham Iya, yang big cap ini, berarti portofolio mereka masih cukup utuh nih. Ya. Nah, kuat. habis itu Januari masih ada Januari efek karena kita lihat dari yang Januari kemarin kita inflow-nya cukup besar di sana. Ya kita harapkan juga Hmm. Januari di trend 2020 ini Januari juga masih ada kelanjutan trennya ya mungkin moga-moga aja ya sampai ke kuartal pertama, kuartal kedua siapa tahu lanjut gitu ya, Bro ya. Oke. Gini, jadi kuncinya satu ya. Kuncinya satu. Selama duit gede itu tidak keluar, ya, saham-saham akan baik-baik saja. Mm-mm. Ya, pokoknya optimis. Desember Januari itu proyeksinya bullish. Ya. Ya, dasarnya jelas. Ya, money flow tadi Mm-mm. sama tren Mm-mm. grafiknya masih bagus. Ya. Tapi apakah pasti akan seperti itu ya? Tidak ada yang bisa memastikan. Betul. Yang penting kita hati-hati. Mm-mm. Tapi tetap logik, ya, Mm-mm. tetap realistis logik. Mm-mm. Trader itu harus begitu. Ya. Ya, kadang-kadang emosi kita kacau. Jumat begitu ada yang takut, nggak apa-apa. Itu cuma sementara. Ya. Ya. Gerakan harian itu ya ada merah, ada hijau. Ya, yang penting duit gedenya nggak keluar. Ya. Ya, kuncinya di situ. Ya nanti Januari atau Februari ya sesuai situasi nanti kita kalau perlu update lagi. Ya. Nanti Bro Budi silahkan kontak Ya. kapan saja. Ya. Sip. Saya juga pantau pasar. Nanti kalau pasarnya nampak bahaya ya nanti tak jabri. Ya. Ya, yang tak pantau nanti dojon dulu. Dojon beneran nyungsep atau enggak. Ya. Ya, kalau dojon nyungsep kita
ikutan nyungsep duit gede bener-bener keluar ya itu berarti bahaya. Iya, betul. Nah, itu yang duit-duit bulanan Mm-mm. sell. Ya, tapi kalau yang scalping ODT enggak masalah. Ya, Justru semakin volatile semakin enak. Ya. Oke, Bro, itu. oke Bro Dani, thank you banget untuk waktunya ya Bro. Thank you untuk Hmm. semua bocoran-bocoran yang ada. Saya pikir teman-teman bisa ini ya, bisa sudah mulai mendapatkan sebuah gambaran dan semoga kita bisa ngikut dengan periode window dressing, Santa Claus Larry, mau termasuk sampai ke Januari Effect. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan itu dan bisa cuan dari sini ya. Amin. Oke, thank you Bro Dani. Nanti Ya, terima kita ketemu kasih. lagi di update selanjutnya ya Bro. Siap, Thank you banget ya. waktunya ya Ya. Bro. Ya, Thank happy you. cuan. Happy cuan semua. Ya, oke, thank Terima you Bro. kasih. Yo, ya, Ya, terima kasih. oke. Saya izin pamit ya Bro. Yo, yo, thank you, Thank thank you. you.